Kembali lagi di channel Ridho Sejarah. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang teori-teori masuknya agama Hindu dan Buddha ke Nusantara. Terdapat berbagai pendapat mengenai proses masuknya Hindu-Buddha atau sering disebut Hinduisasi. Sampai saat ini masih ada perbedaan pendapat mengenai cara dan jalur proses masuk dan berkembangnya pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia. Dan berikut beberapa pendapat atau teori tersebut akan dijelaskan pada video kali ini. Teori yang pertama, sering disebut dengan teori kesatria. Dalam kaitan ini, menurut R. C. Majumdar berpendapat bahwa munculnya kerajaan atau pengaruh Hindu-Buddha di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum kesatria atau para prajurit India. Para prajurit ini diduga melarikan diri dari India dan mendirikan kerajaan-kerajaan di Kepulauan Indonesia dan juga di Asia Tenggara pada umumnya. Namun, teori kesatria yang dikemukakan oleh Majumdar ini kurang disertai dengan bukti-bukti yang mendukung. Selama ini belum ada ahli arkeolog yang dapat menemukan bukti-bukti yang menunjukkan adanya ekspansi dari prajurit-prajurit India ke Kepulauan Indonesia. Kekuatan teori ini terletak pada semangat petualangan para kaum kesatria. Kemudian teori yang kedua, yaitu teori Waisya. Teori ini terkait dengan pendapat N.G. Krom yang mengatakan bahwa kelompok yang berperan dalam penyebaran Hindu-Buddha di Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia, adalah kaum pedagang. Pada mulanya, para pedagang India berlayar untuk berdagang. Pada saat itu, jalur perdagangan ditempuh melalui lautan, yang menyebabkan mereka bergantung pada musim angin dan kondisi alam. Bila musim angin tidak memungkinkan, maka mereka akan menetap lebih lama untuk menunggu musim yang baik. Para pedagang India pun melakukan perkawinan dengan penduduk pribumi, dan melalui perkawinan tersebut, mereka mengembangkan kebudayaan India. Menurut G. Sude, yang memotivasi para pedagang India untuk datang ke Asia adalah keinginan untuk memperoleh barang tambang, terutama emas dan hasil hutan. Selanjutnya teori yang ketiga, yaitu teori Brahmana. Teori Brahmana sesuai dengan pendapat Van Leur bahwa Hinduisasi di Kepulauan Indonesia disebabkan oleh peranan kaum Brahmana. Pendapat Van Leur didasarkan atas temuan-temuan prasasti yang menggunakan bahasa Sanskerta dan huruf Pallava. Bahasa dan huruf tersebut hanya dikuasai oleh kaum Brahmana. Selain itu, adanya kepentingan dari para penguasa untuk mengundang para Brahmana India. Mereka diundang ke Asia Tenggara untuk keperluan upacara keagamaan, seperti pelaksanaan upacara inisiasi yang dilakukan oleh para kepala suku, agar mereka menjadi golongan kesatria. Pandangan ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Paul Whitley bahwa para penguasa lokal di Asia Tenggara sangat berkepentingan dengan kebudayaan India guna mengangkat status sosial mereka. Kemudian teori yang keempat. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Teori Sudra ini dikemukakan oleh Van Weber. Menurut Van Weber, kebudayaan Hindu dan Buddha yang berada di wilayah Nusantara atau Indonesia ini dibawa oleh kaum Sudra atau kaum rakyat jelata serta para budak yang dibawa oleh para kesatria orang-orang India. Ketika mereka mulai datang ke wilayah Indonesia, mereka mulai berbaur dengan masyarakat asli Kepulauan Indonesia, serta terjadi akulturasi dan percampuran agama yang dibawa para Sudra ini dengan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Namun selain itu, teori Sudra ini memiliki kelemahan, di mana para kaum Sudra atau kaum rakyat jelata ini kurang memiliki kemampuan dalam menguasai agama Hindu serta agama Buddha. Karena yang sangat mampu dalam menguasai atau dalam mendalami agama Hindu adalah kaum Brahmana. Teori yang kelima atau teori yang terakhir adalah teori yang dinamakan teori arus balik. Teori ini lebih menekankan pada peranan bangsa Indonesia sendiri dalam proses penyebaran kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Artinya, orang-orang di Kepulauan Indonesia, terutama para tokohnya yang pergi ke India. Di India, mereka belajar hal ihwal agama dan kebudayaan Hindu-Buddha. Dan setelah kembali,
mereka mengajarkan dan menyebarkan agama ini kepada masyarakatnya. Pandangan ini dapat dikaitkan dengan pandangan Van den Bosch yang menyatakan bahwa proses Indianisasi di Kepulauan Indonesia dilakukan oleh kelompok tertentu. Mereka itu terdiri dari kaum terpelajar yang mempunyai semangat untuk menyebarkan agama Buddha. Kedatangan mereka disambut baik oleh tokoh masyarakat. Selanjutnya, karena tertarik dengan ajaran Hindu-Buddha, mereka pergi ke India untuk memperdalam ajaran itu. Lebih lanjut, Bosch mengemukakan bahwa proses Indianisasi adalah suatu pengaruh yang kuat terhadap kebudayaan lokal. Berdasarkan teori-teori yang dikemukakan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa masyarakat di Kepulauan Indonesia telah mencapai tingkatan tertentu sebelum munculnya kerajaan yang bersifat Hindu-Buddha. Melalui proses akulturasi, budaya yang dianggap sesuai dengan karakteristik masyarakat diterima dengan menyesuaikan pada budaya masyarakat setempat pada masa itu. Nah, tadi merupakan penjelasan mengenai proses masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha ke wilayah Nusantara. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai bertemu di video selanjutnya.